Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kemudian kita lantunkan sholawat 3 kali saja. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Baik, bismillah kita mulai ya. Kita mulai dengan saya mau tanya dulu kepada teman-teman yang hadir malam hari ini. Kira-kira bagaimana keadaan keuangan Anda saat ini? Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya, biar saya insya Allah berikan jalan, berikan solusi buat teman-teman memperbaiki keuangan teman-teman. Ya tenang, teman-teman tulis di kolom obrolan, hanya saya yang bisa baca. Ya, tidak ada yang bisa baca kecuali saya. Ini untuk melindungi privasi teman-teman semuanya. Baik, teman-teman ya. Kondisi Anda saat ini coba kalau kita pilih ya. Kondisi pertama keuangan sehat, income cukup, tidak memiliki hutang. Atau kondisi yang kedua, keuangan kurang sehat, butuh penghasilan tambahan tapi nggak punya hutang. Atau di posisi 3, keuangan sakit parah, banyak hutang, cicilan, dan riba. Kira-kira kondisi keuangan teman-teman berada di fase mana nih? Fase atas, fase tengah, apa fase paling bawah, atau posisi paling 3? Ya, kurang sehat, keuangan lagi kurang sehat, hutang riba. Wah, nomor 3. Ada yang keuangan parah, butuh tambahan penghasilan. Nomor 2. Oke, kebanyakan keuangannya kurang sehat, butuh penghasilan, bahkan ada juga banyak yang keuangannya sakit parah, banyak hutang, kena riba. Baik, teman-teman semuanya. Nah, tidak usah khawatir teman-teman, kalau saat ini teman-teman berada pada kondisi sedang punya hutang riba, maka teman-teman tepat berada di Zoom meeting malam hari ini. Karena yang akan saya bahas adalah bagaimana cara keluar. Bagaimana cara keluar dari jeratan hutang riba. Ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ya, bagaimana saya ketika itu terlilit hutang riba, bahkan hutang saya lebih dari 500 juta. Ya. Kemudian apa yang saya lakukan, nanti saya akan bahas. Bahkan saya tularkan kepada mitra-mitra bisnis saya, bahkan ada yang lebih parah daripada saya. Ya, mitra saya ada yang hutangnya 1,3 miliar. Alhamdulillah atas pertolongan Allah dengan wasilah bisnis syariah ini 9 bulan lunas hutangnya. Gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan Bapak Ibu, teman-teman semuanya tenang, jangan panik, jangan khawatir ya. Insya Allah Allah punya rencana yang terbaik. Mungkin sekarang ada yang merasa sedang kondisi paling parah. Karena kalau udah dikejar-kejar hutang riba itu merembetnya ke segala bidang. Ya, yang saya rasakan dulu ketika terlilit hutang riba itu merembet ke keluarga, ke kesehatan, ke hubungan sosial, bahkan hubungan persaudaraan jadi kacau semuanya. Gitu ya. Maka teman-teman harus melakukan 2 hal yang akan saya lakukan ya, yang akan saya bahas malam hari ini. Yang pertama yang harus disadari dulu nih, teman-teman. Yang harus disadari teman-teman sekarang keuangan makin parah disebabkan oleh satu hal yang paling besar di dunia ini. Apa? Riba, teman-teman. Kenapa? Karena riba itu jelas-jelas haram. Riba itu haram, bukan kata saya, tapi kata Sang Pencipta kita. Siapa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bahwa Allah mengharamkan riba. Bahkan ya, di ayat 275 Allah berfirman, orang yang melakukan riba tidak akan sanggup berdiri melainkan seperti orang gila yang kerasukan setan.
Jadi saya juga merasakan dulu ketika saya terlilit utang riba itu kayak orang linglung gitu. Kayak orang stres, depresi, kayak orang kerasukan setan. Kenapa? Karena setiap bulan dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar deadline, ya jatuh tempo. Sehingga kita stres setiap bulan. Bahkan sebelum jatuh tempo kita sudah stres, ya kayak orang linglung. Nah, ini sudah difirmankan oleh Allah. Makanya Allah mengharamkan riba. Bahkan Allah lebih tegas lagi. Nah, di ayat 276-nya, Al-Baqarah 276, Allah akan memusnahkan harta pelaku riba. Jadi kalau kita masih nyicil motor, nyicil mobil, ya cepat atau lambat akan dimusnahkan motornya, mobilnya, hartanya, kebahagiaan kita, keberkahan kita. Itu sudah saya rasakan. Ya, 2015 yang lalu saya nyicil motor, nyicil mobil, akhirnya musnah semuanya. Ya, bahkan plus harta-hartanya musnah, kebahagiaan musnah, keberkahan musnah. Gitu ya. Dan Allah mengancam, ini ancaman terakhir dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Barang siapa sudah diingatkan, sudah diajak hijrah untuk meninggalkan riba, tapi seorang hamba atau seseorang itu masih melakukan riba, maka kata Allah, Allah dan Rasul-Nya menantang perang, mengumumkan perang kepada orang tersebut. Artinya kalau kita masih ngeyel, ya ngambil riba, nyicil lagi, ngambil cicilan lagi, ngambil kreditan lagi, sama aja kita nantangin perang kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, bagaimana hidup kita mau bahagia, bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah, sementara kelakuan kita menantang Allah dengan melakukan riba. Nah, ini yang harus kita sadari dulu. Supaya apa? Supaya kita ada penyesalan. Penyesalan untuk menyadari kesalahan kita. Karena Allah suka kepada orang yang berbuat dosa terus menyesal. Ya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya. Bahkan haramnya riba itu jauh lebih haram daripada makan babi. Bayangkan, kalau kita melihat orang yang berkerudung makan babi aja, kita akan bilang, ih itu orang Islam bukan sih, kok aneh. Berkerudung tapi makan babi. Aneh kan? Nah, justru orang Islam yang melakukan riba itu jauh lebih aneh daripada orang yang makan babi. Orang yang makan babi memang dia haram, babi itu haram untuk dimakan, tapi Allah tidak mengumumkan perang kepada orang pemakan babi. Ya. Nah, justru yang melakukan riba bukan hanya sekedar haram, tapi Allah mengumumkan perang. Berarti haramnya riba jauh lebih haram daripada makan babi. Bukan berarti babi itu tidak haram, tetap haram. Tapi riba jauh lebih haram. Maka mari ya Bapak Ibu, saya mengajak mulai detik ini, saat ini, tanamkan dalam hati, ya Allah, saya menyesal, saya tidak akan mengambil riba lagi. Saya tidak akan mengulangi riba lagi. Coba tulis di kolom komentar. Yang sungguh-sungguh ingin bertobat, ingin hijrah, bilang atau tulis, ya Allah, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi riba lagi. Coba tulis. Ya, sambil diresapi dan diniatkan. Ya Allah, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi riba lagi. Bismillah. Oke, saya sambil aminkan, sambil doakan semua yang menulis ya kata-kata, ya Allah, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi riba lagi. Insya Allah, Allah mencintai Anda semuanya. Allah menyayangi hambanya yang menyesali perbuatan dosanya dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, taubatan nasuha. Ya, insya Allah, Allah mempunyai rencana terbesar buat Anda. Ya, Allah mempunyai rencana terbesar dalam hidup Anda. Ketika Anda melakukan dosa terus bertobat, terus memutuskan untuk hijrah, itu salah satu tanda bahwa Anda akan dijadikan orang yang besar, orang yang kaya, orang yang berkah berlimpah. Insya Allah. Itu yang saya rasakan, teman-teman. Ya, ketika saya sudah menyadari bahwa itu salah, kemudian saya bertobat, saya hijrah, memutuskan tidak mau ngambil riba lagi. Bahkan
waktu itu ada yang nawarin kartu kredit, setiap ada yang nawarin kartu kredit, saya bilang, mohon maaf Bu, Pak, Mas, Mbak, saya nggak mau riba. Ya, saya bilang seperti itu. Ya, sambil dakwah, sambil kita berani menyampaikan kebaikan atau kebenaran. Gitu. Ada yang nawarin cicilan motor, mohon maaf saya nggak suka riba atau nggak mau riba, takut sama Allah. Bilang kayak gitu. Gitu ya. Bismillah. Nah, lalu langkah selanjutnya apa, Coach? Nah, langkah selanjutnya ya. Langkah selanjutnya adalah saya ingin membagikan tips ya, tips dari saya. Ada 2 hal rahasia saya bisa lunas hutang 500 juta dalam waktu 40 hari. Ini teman-teman bisa amalkan juga. Ya, ada 2 hal. Yang pertama amalan langit, yang kedua amalan bumi. Amalan langit itu berupa amalan, berupa doa-doa, zikir-zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Nanti saya jabarkan amalan langitnya. Yang kedua amalan bumi. Amalan bumi itu berupa ikhtiar kita. Ya, 2 hal ini nggak boleh dipilih salah satu, harus dua-duanya harus seimbang, teman-teman. Karena amalan langit itu bagaikan ruh di dalam tubuh manusia, dan amalan bumi itu bagaikan jasad dalam tubuh manusia. Manusia tanpa ruh, maka manusia itu bukan manusia. Ya, manusia tanpa ruh berarti mayit. Manusia tanpa jasad berarti makhluk halus. Ya. Jadi teman-teman semuanya lakukan amalan langit dan lakukan amalan bumi. Apa amalan langitnya, Coach? Nah, yang saya lakukan amalan langitnya ada 3. Yang pertama sholawat. Ini dahsyat banget, sholawat ini. Ini khusus yang muslim ya. Kalau Anda yang non-muslim, amalan langitnya nggak usah diikutin. Amalan langitnya silahkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing kepada Tuhan Anda, sesuai kepercayaan. Ya, tapi ini bagi yang muslim. Nanti yang non-muslim ikutin di amalan buminya, ikhtiarnya aja. Oke? Nah, amalan langitnya yang pertama sholawat, teman-teman semuanya. Sholawat berapa kali, Scott? Ya, sholawat 1000 kali sehari. Berapa? 1000 kali sehari. Wah, banyak banget. Enggak, ya. 1000 itu sedikit. Ya. 1000. 1000 itu bisa dibagi 5 waktu sholat, cuma 200 per sholat. Bisa 110 sebelum sholat, 100 setelah sholat. Atau kalau teman-teman punya tasbih digital, ya, boleh di waktu-waktu senggang. Lagi nonton TV, lagi masak, lagi nyupir mobil, lagi naik motor, lagi di angkutan umum, lagi di bis, lagi di kerjaan, di kantor, ya, sedang ngapain pun boleh, yang penting tidak di kamar mandi. Ya, sholawatnya seperti apa? Perhatikan, sholawatnya menurut saya dan beberapa ulama yang paling afdol adalah seperti ketika sholawat dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebanyak 1000 kali sehari. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu shalawatnya, teman-teman. Ya, boleh dilisankan, boleh kencang, boleh pelan-pelan, boleh dalam hati. Ya, boleh dalam hati. Yang penting 1000 kali sehari. Saya jasahkan kepada teman-teman semuanya. Ya. Nah, kira-kira mau diamalkan? Ya, insya Allah diamalkan ya. Nah, yang kedua, selain selawat, ya, amalan langit harian, istiqomah setiap hari, yaitu zikir taubat. Zikir taubat minimal 100 kali sehari. Ya, 100 kali sehari zikir taubat. Kenapa? Karena kita sudah melakukan dosa yang amat besar, yaitu dosa riba. Maka kita wajib zikir tobat setiap hari. Gimana zikir tobat? Banyak. Tapi yang paling afdol, ya, menurut beberapa ulama adalah zikir tobat subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, itu 100 kali. Ya, dalam sebuah hadis riwayat, hadis Muslim, barang siapa mengucap subhanallah wa bihamdi dan diterima oleh Allah, maka meskipun dia punya dosa sebanyak buih di lautan, akan Allah ampuni semuanya. Masya Allah. Ya, tapi jangan sekali, karena belum tentu kita diterima sekali kita baca. Ya, minimal 100 kali lebih boleh setiap hari. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nggak nyampe semenit. Ya, 100 kali itu nggak nyampe semenit kok. Paling lama semenit lah. Oke.
Yang ketiga, teman-teman, ini dahsyat banget, sebuah amalan yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, ada salah satu sahabat yang punya hutang ke orang Yahudi waktu itu, kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya hutang kepada orang Yahudi, bagaimana supaya saya bisa dibantu, ditolong oleh Allah, dilunasi hutang-hutang saya. Maka Rasulullah memberikan amalan. Silahkan baca surat Ali Imran ayat 26-27. Kata Rasulullah SAW, barang siapa dirutinkan setiap hari, maka orang yang punya hutang segede emas gunung Uhud, sebesar emas segede gunung Uhud, niscaya Allah akan lunasi hutangnya. Apalagi kalau hutang kita ya senilai 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, teman-teman, surat Ali Imran itu dibaca. Kalau nggak bisa baca Quran, sekarang ada YouTube, buka YouTube, dengerin, disimak. Ya, simak baik-baik dan diresapi maknanya atau artinya. Ya, kayak gimana bacaannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, itu ya 2627. Maknanya luar biasa, ya. Ya, di antaranya Allah yang meninggikan derajat kita dan Allah bisa juga menurunkan derajat kita, menghinakan kita. Allah yang memberikan rezeki. Segala kebaikan ada di tangan Allah. Mudah bagi Allah merubah siang jadi malam, memasukkan malam kepada siang, apalagi hanya melunasi hutang-hutang kita. Ya. Jadi baca surat Ali Imran ini luar biasa. Yang saya rasakan tidak hanya lunas hutang, tapi rezeki itu berlimpah ruah, teman-teman. Ada pertanyaan? Zikir tobat dibaca berapa kali Coach surat Al Imran? Minimal 1 kali. Surat Al Imran minimal 1 kali sehari. Semakin sering, semakin banyak, semakin bagus. Yang paling afdol kalau udah hafal, dibacanya ketika sholat sunnah. Sunnah rawatib ya, ba'diyah, qobliyah. Nah, habis sholat surat Al-Fatihah kan baca surat nih. Nah, baca suratnya Ali Imran ayat 26-27. Gitu ya. Nah, ini 3 amalan ini istiqomahkan setiap hari insya Allah. Tahun 2024 saya yakin kalau ini istiqomah diamalkan, ya amalan langit ini 2024 Allah berikan jalan, berikan kemudahan untuk hutang teman-teman semuanya lunas insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, itu amalan langitnya. Kemudian sambil melakukan amalan langit ini, teman-teman perlu ikhtiar, wajib ikhtiar itu. Kenapa? Karena ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, Rasulullah SAW aja yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, enggak hanya melakukan amalan, enggak hanya doa, tapi dia ikhtiar. Ya, nah ikhtiar atau amalan bumi apa? Ikhtiarnya yang paling tepat, yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling sudah terbukti dari zaman Rasulullah, para sahabat sampai sekarang, yaitu melakukan bisnis, perdagangan, berniaga, jual beli, ya, tijaroh namanya. Ya, tijaroh itu bisnis sesuai syariah. Nah, ini kenapa bisnis ini? Ya, kenapa kita harus bisnis? Kenapa kita harus menjadi pengusaha? Karena kalau kita mengandalkan gaji tidak akan sanggup untuk melunasi hutang. Tidak akan secara logika tidak akan mampu melunasi hutang-hutang kita. Kalau kita hanya mengandalkan gaji tidak akan mampu beli motor cash, tidak akan mampu beli rumah cash. Ya itu secara logika. Coba bayangkan, misalkan gajinya UMR 5 juta. Mau beli rumah yang harganya 1 miliar. Kapan? Nabungnya gimana caranya? Gitu ya. Harus butuh berapa bulan ditambah dikurangi kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Gitu loh. Jangankan untuk beli rumah 1 miliar, untuk beli mobil cash senilai 120 juta aja Agia misalkan, kalau gajinya 5 juta butuh berapa bulan untuk kita nabung. Gitu. Makanya ya, cara yang paling masuk akal, masuk logika hanya dengan bisnis. Bahkan tidak hanya masuk akal, ya. Allah menjanjikan
9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perdagangan, di perniagaan, di jual beli. Ya, makanya teman-teman semuanya malam hari ini kita bismillah. Kita niatkan untuk belajar bisnis sesuai syariah. Yang benar-benar sungguh-sungguh ingin menjadi seorang pebisnis, coba tulis di kolom komentar, bismillah saya siap jadi pebisnis syariah. Tulis, bismillah saya siap menjadi pebisnis syariah. Bismillah saya siap menjadi pebisnis syariah. Tulis ya. Bismillah, saya siap menjadi pebisnis syariah. Ya. Oke. Nih saya kasih gambaran. Kenapa seorang pebisnis ini bisa punya penghasilan unlimited? Bisa punya penghasilan tidak terbatas. Ya. Meskipun kelihatannya pebisnis ini tidak tentu, tidak terjamin. Kelihatannya tidak terjamin. Setiap bulannya ada atau enggak nih pemasukan. Tapi ya di samping itu seorang pebisnis bisa punya potensi, punya peluang penghasilan yang tidak terbatas, teman-teman. Contoh, jangan yang gede-gede dulu deh bisnisnya. Anggap aja teman-teman bisnisnya cuma bisnis jualan minyak wangi saja. Ya. Saya dulu waktu kuliah itu heran. Ya, ngelihat orang-orang Arab banyak yang hanya jualan minyak wangi tapi jadi sultan gitu. Hanya jualan minyak wangi tapi bisa beli Fortuner, bisa beli Pajero, bisa beli mobil-mobil mewah. Ya, jualan minyak wangi saja. Kok bisa gitu? Mari kita coba bongkar ya. Secara hitung-hitungan. Andai kata teman-teman jualan minyak wangi saja, contoh ya, misalkan Anda jual minyak wangi yang harganya 100.000. Ya, yang 100 ribuan aja, jangan yang mahal-mahal. Kecil, 100.000 kecil. Dari 100.000 ini misalkan teman-teman punya keuntungan cuma 10.000, 10%. Anggap aja ya. Nah, dari satu Anda jual keuntungan 10.000. Kelihatannya sedikit, untungnya 10.000. Buat apa sih 10.000 gitu? Tapi dasarnya seorang pebisnis ya, meskipun untungnya kecil, kenapa dia bisa jadi sultan? Kalau teman-teman bisa menjual 100 biji, 100 biji atau 100 pitch sehari, maka teman-teman punya penghasilan 100 dikali 10.000. Berarti punya penghasilan 1 juta sehari. Kalau konsisten bisa menjual 100 pitch sehari, berarti keuntungan bersihnya 1 juta sehari. Berarti kalau 30 hari teman-teman punya pemasukan berapa? 30 juta teman-teman. Ya nggak? Bayangkan. Kalau seandainya teman-teman bisa menjual 10.000 pitch deh. Ya. 1.000 pitch. Berarti teman-teman 10.000 keuntungan kali 1.000. Berarti punya penghasilan 10 juta. Kalau teman-teman bisa menjual 100.000 pitch dalam sebulan, berarti laba atau keuntungan bersihnya tinggal dikalian aja. 100.000 dikali 10.000. Berapa tuh? 100.000 dikali 10.000. Berarti 1 miliar ya. 100.000 kali 10.000. Iya, 1 miliar. Ya nggak? Berarti 1 bulan Anda dapat 1 miliar. Hanya jualan minyak wangi. Nah, inilah keajaiban dari tijaroh, dari jual beli. Jadi orang pedagang itu punya potensi penghasilan yang tidak terbatas. Ya, meskipun kelihatannya tidak terjamin. Bulan ini mungkin untung besar, bulan besok untung agak besar gitu ya. Gitu. Tapi coba kalau jadi pekaryawan, ya. Nah, kalau jadi karyawan kan meskipun gajinya 20 juta sebulan ya udah setak aja 20 juta. Gitu. Waktu sudah habis, gaji setak. Tapi kalau jadi pengusaha bisa meningkatkan penghasilan sebulannya bisa 10 juta, bisa 100 juta, bisa 1 miliar, bisa 2 miliar, bahkan tidak terbatas.
teman-teman semuanya. Ya, apalagi kalau misalkan teman-teman kalau sudah punya usaha yang besar, punya reseller, punya cabang di berbagai daerah, maka kelipat gandanya makin besar. Ya, contoh misalkan tadi jual minyak wangi, hanya jual sendiri, misalkan jual 1000 piece, tapi Anda punya cabang, punya 100 cabang. Punya 100 cabang, masing-masing cabang menjual 1000, berarti menjual 100.000. 100.000 piece dalam 1 bulan. Tadi berapa? 1 miliar omset Anda. Kan gitu. Ya. Nah, 1 miliar bagi hasil atau keuntungan Anda. Itu hanya jualan yang harganya 100.000. Makanya alhamdulillah saya menjalankan bisnis syariah yang produknya sudah disiapkan, sistemnya sudah disiapkan, mentor bisnisnya sudah disiapkan, diajarkan dari awal sampai dengan punya penghasilan. Maka alhamdulillah ya, saya bisa berubah dari yang tadinya punya hutang, sekarang punya penghasilan sangat-sangat banyak, ya lebih dari cukup, bisa beli apapun yang saya butuhkan teman-teman. Dan saya juga bisa menularkan itu kepada mitra-mitra bisnis. Nah, termasuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman pasti penasaran, bisnis syariah seperti apa sih? Oke, kita bahas. Nah, pastikan kalau Bapak Ibu teman-teman mau bisnis itu pastikan bisnisnya legal dan halal. Legal secara pemerintah, halal secara syariah atau dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka teman-teman semuanya, teman-teman harus paham dulu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kalau ada para sahabat yang mau mulai bertijaroh, berbisnis, berniaga, wajib mengetahui dulu syarat-syarat sah atau syarat-syarat atau syariah fikih muamalahnya. Nah, kita pelajari dulu teman-teman. Karena saya lihat tadi semuanya berniat, bismillah mau jadi pebisnis, maka wajib mengetahui syarat bisnis dikatakan syariah. Supaya bisnis kita halal, hasilnya berkah. Dan kalau hasil kita halal, berkah, maka nanti menjadi sebuah kebahagiaan dan anak-anak kita juga akan jadi soleh dan solehah karena harta yang kita dapatkan dari cara bisnis yang halal. Oke, syarat bisnis dikatakan syariah ada 5 syarat. Syarat yang pertama adalah bebas riba. Gimana itu coach artinya? Jadi kalau teman-teman mau memulai bisnis, pastikan modalnya jangan dari hutang riba. Banyak kesalahan pebisnis saat ini yang memulai bisnisnya dari minjem ke bank, minjem ke leasing, minjem ke pendanaan konvensional, ya. Akhirnya bisnisnya dimulai dari hutang riba dan bisnisnya pasti sudah dianggap riba, teman-teman. Ya, jadi bisnis sebagus apapun kalau hasilnya dari modal hutang riba, maka bisnisnya tidak syariah. Yang kedua, pastikan bisnis Anda bebas dari goror. Ya. Sekarang lagi marak nih. Ayo Pak, join di bisnis saya. Nanti Bapak udah join, besok gak usah ngapa-ngapain, dapat bonus harian. Ya, nggak usah kerja, nggak usah jualan, dapat uang transport. Nah, itu udah goror, ketidakpastian teman-teman. Kenapa saya bilang ketidakpastian? Karena dari mana uangnya? Anda tidak jualan, tidak kerja, tidak dagang, tapi tiba-tiba dapat uang. Berarti kan goror. Ya nggak pasti. Ditambah lagi ada unsur ribanya. Anda investasi uang, tiba-tiba dapat uang, nggak tahu dari mana uangnya. Ya, nggak jelas. Ya, goror itu ketidakjelasan, ketidakpastian. Oke? Nah, jadi pastikan kalau mau memulai bisnis harus jelas. Bapak Ibu dapat uang dari mana? Hasil dari mana? Ya, harus jelas. Yang ketiga, teman-teman, bisnis dikatakan syariah harus bebas maisir. Terbebas dari maisir itu apa? Judi. Ya, contohnya apa? Judi online, trading forex, binomo, terus apa lagi tuh? Ya, kripto dan lain sebagainya. Itu maisir perjudian. Ya, kripto kalau kripto masuk ke goror ya, ketidakpastian. Oke, jadi pastikan terbebas dari maisir. Yang keempat, Bapak Ibu, produk harus halal. Kita menjual produk yang halal, bermanfaat, tidak ada mudorot. Yang kelima, tidak zolim. Ya, kalau jual beli kita yang menjual harus untung, yang membeli harus mendapatkan manfaat, ya, manfaat yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Ya, jadi tidak boleh ada kezoliman di sana. Inilah 5 syarat bisnis dikatakan syariah.
Nah, teman-teman semuanya, malam hari ini izinkan saya untuk mengajak dan memperkenalkan teman-teman dengan sebuah perusahaan bisnis syariah yang sudah menjadi wasilah saya bebas hutang riba dan sudah menjadi wasilah ribuan orang terbebas dari hutang riba. Bisnis apa itu? Nama perusahaannya adalah Best Corporation Syariah. Ya, bisnis Best Corporation atau biasa disebut dengan PT Best. Ya, PT Best Corporation Syariah ini sudah menjadi wasilah ribuan orang lunas hutang riba. Ya, dari sejak 2018 sampai dengan sekarang sudah ribuan orang, ya. Bahkan kita lihat nih statistiknya sudah lebih dari 6.000 orang hasil menjalankan bisnis dengan Best Corporation Syariah, bisa umroh sekeluarga, bisa beli motor dengan cara cash. Bahkan kemarin ya saya dapat info ada mitra dari Best Corporation Syariah masih mahasiswi, masih pelajar ya, lulusan pondok pesantren menjalankan bisnis ini bisa beli motor sendiri dari hasil menjalankan bisnis Best Corporation Syariah. Ya, beli motornya cash tanpa kredit, tanpa cicilan. Ya. Kemudian lebih dari 3.000 orang bisa beli mobil dengan cara cash, bahkan bisa beli rumah dengan cara yang cash, ya. Nah, teman-teman semuanya, banyak sekali ya bukti-bukti orang yang hijrah, hutang miliaran lunas kurang dari setahun. Ada mantan tukang bakso, ya. Ada mantan leasing ya, ada mantan leasing, ada AKP Rini, ini adalah seorang polwan, kemudian ada pengusaha, ada dosen, ada guru honorer, ada karyawan, ada buruh pabrik, ada mantan tukang roti, ya, bahkan ada mantan pemulung yang bisa menjalankan bisnis ini. Kok bisa, Coach? Orang pemulung kan nggak ada pengalaman sama sekali dalam bisnis. Nah, justru di situ uniknya PT BES ini. PT BES ini ketika orang itu, misalkan teman-teman bermitra dengan PT BES, maka PT BES akan memberikan mentor, bahkan tidak hanya satu mentor, lebih dari 5 mentor yang akan memberikan ilmu kepada Bapak Ibu, membina Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu dari nol sampai dengan bisa menjalankan bisnis. Ya, sesuai syariah. Nanti diajarkan bagaimana spiritual bisnis, diajarkan bagaimana berdagang, bagaimana berkomunikasi, bahkan diajarkan bagaimana public speaking, bagaimana cara berbicara depan umum. Ya, ada salah satu mitra saya mantan security, ya, tadinya grogi atau demam panggung, ya, sekarang menjadi seorang mentor bisnis. Karena di bisnis ini teman-teman yang sudah bermitra tadinya punya hutang, nah kemudian kita mentorin sampai lunas hutangnya, sampai bisa menjalankan bisnis, sampai bisa punya penghasilan. Ketika sudah sukses, dia wajib menjadi mentor bisnis. Ya, pertanyaan saya, teman-teman kalau nanti ya ditakdirkan oleh Allah bermitra dengan PT BES terus sukses ya lunas hutang bisa punya rumah punya mobil, siap nggak jadi mentor bisnis membantu banyak orang menjadi pebisnis? Yang siap katakan saya siap. Bismillah. Ya, kenapa saya tanya begitu Bapak Ibu? Karena untuk sukses di bisnis ini sangat mudah. Cukup ikuti arahan mentor, ikuti training-trainingnya, di training di Zoom meeting ini gratis ya. Training di Zoom meeting itu gratis, hampir setiap hari ada trainingnya bagi yang sudah mitra bisnis. Itu harus ikutin Zoom meeting setiap malam gratis ya. Sambil di rumah duduk santai. Nah, kemudian jalankan bisnisnya. Nah, kemudian 2024 insya Allah punya motor, punya mobil, punya rumah, lunas hutang, bisa umroh sekeluarga. Ya, seperti Pak Zainal, nanti saya ceritakan ada mantan ojek online yang tadinya motornya aja nyicil, sekarang punya rumah, punya mobil Pajero, dan kemarin bisa memberangkatkan sekeluarga umroh gratis, teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang wajib ditanamkan, teman-teman kalau nanti sukses, menjadi mitra bisnis PT BES, teman-teman wajib menjadi mentor bisnis. Wajib membantu masyarakat luas untuk juga kenal dengan PT BES. Untuk juga lunas hutang. Untuk juga sukses di bisnis ini. Itu kewajiban Bapak Ibu kalau nanti sudah sukses. Ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Masih banyak teman-teman bukti hijrah yang punya hutang miliaran dan sekarang bisa lunas. Mari kita bahas lebih dalam lagi.
kenalan dengan Best Corporation Syariah. Ini adalah perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dan membuka peluang bisnis dengan sistem yang syariah. Ya, makanya terbukti membantu ribuan orang terbebas dari hutang riba. Kenapa? Karena sistemnya syariah. Ya. Saling menguntungkan. Perusahaan untung, kita untung, Anda juga untung, teman-teman. Nah, alamat kantor pusatnya ada di Bandung, teman-teman, di Grand Surapati Core, ya. Ini luar biasa. Perusahaan Best Corporation Syariah ini kantornya milik sendiri, tidak nyewa, apalagi hutang. Ya, milik sendiri, punya owner kita sendiri. Ya, teman-teman semuanya. Kemudian, nah ini kita punya program peduli sosial, ya. PTBes ini selalu terdepan untuk mengadakan program peduli sosial. Bahkan ketika COVID-19 menyumbang lebih dari 200 ton beras kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Kemarin juga di 26 November ketika kita ada silaturahim akbar 12.000 mitra bisnis di Tangerang, di SBSD, itu kita sama-sama menyumbang 1 miliar, ya, 1 miliar untuk Palestina. Nah, teman-teman semuanya, owner kita juga mempunyai 250 lebih anak yatim yang menjadi anak asuhnya. Dibiayai hidupnya, disekolahkan, dipondokkan pesantren tahfidz Quran oleh owner PT Best Corporation Syariah. Nah, kemudian dari izinnya, PT Best ini sudah mempunyai izin resmi dari Kementerian Perdagangan. Jadi teman-teman kalau nanti bermitra dengan Best Corporation Syariah, sudah nggak harus ngurus izin lagi. Karena sudah diurus oleh PT Best dan Anda sudah termasuk dalam perizinan bisnis Kementerian Perdagangan Best Corporation Syariah. Ya, terus nah ini yang paling membanggakan dan membuat kita tenang, yaitu PT Best ini sudah dapat sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang dapat sertifikat halal ini bukan hanya produknya, tapi juga sistem bisnisnya. Artinya sudah terhindar dari 5 hal yang diharamkan yang tadi saya jelaskan. Yang menjadi syarat bisnis dikatakan syariah. Nah, teman-teman semuanya, ya, ini PT Best ini sudah sangat berprestasi, sudah mendapatkan lebih dari sekitar 6 penghargaan dari Kementerian Perdagangan, dari Atamimi Award, ya gitu ya. Salah satunya produk-produk kita menjadi produk yang terbaik, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Nah, visi utama dari Best Corporation Syariah ini menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang riba. Moto kita adalah go berkah, no riba, go baitullah, teman-teman. Ya, go berkah, no riba, go baitullah. Ya, saya doakan teman-teman semuanya, insya Allah semuanya menjadi mitra PT Best dan semuanya hidup go berkah, no riba, dan insya Allah semuanya kita sama-sama ke baitullah. Siapa yang pengen ke Baitullah bersama keluarganya, katakan saya. Cocok buat Bang Pasha. Ini parkur deh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjutkan ya. Itu moto dari Best Corporation Syariah. Nah, bagaimana cara Best Corporation Syariah ini membantu kita lunas hutang? Jadi mungkin teman-teman ada yang tanya, gimana nih cara PT Best ngebantuin umat bisa lunas hutang? Ada yang hutangnya miliaran, ratusan juta. Gimana caranya? Apakah dengan dibayarin satu persatu? Tidak, teman-teman. Kalau dengan cara dibayarin dengan uang cash, ya, Sultan sekaya apapun tidak akan mampu membayari hutang, melunasi hutang-hutang masyarakat di Indonesia. Karena 90% masyarakat di Indonesia itu punya cicilan, punya hutang. Ya, bahkan kalau dilunasin pun bulan depan pasti hutang lagi. Nah, PT Best punya cara yang sudah terbukti membantu ribuan orang terbebas dari hutang riba. Yang pertama yang dilakukan oleh PT Best adalah melakukan pembinaan bisnis syariah. Jadi teman-teman ketika bermitra dengan PT Best, teman-teman akan dibina tadi. Dibina menjadi seorang pebisnis. Dari mentalnya, kemudian spiritualnya, skill bisnisnya, cara berkomunikasi, public speakingnya, semuanya, ya, leadershipnya, ya, dibangun menjadi seorang pebisnis yang profesional.
Nah, yang kedua adalah perusahaan PT BES ini menyediakan produk-produk terbaik. Namanya jual beli, namanya tijaroh, namanya perdagangan, perniagaan, harus ada produk, harus ada barang yang dijual belikan. Ya. Kalau Bapak Ibu ikut training-training di luar sana, training bisnis, maka hanya diberikan teori saja. Ya, tidak disiapkan produknya, tidak didampingin prakteknya. Tapi di PT BES ini diberikan teori, diberikan produknya, kemudian diajarkan, didampingin, ditemenin sampai bisa profesional. Itu luar biasanya teman-teman. Ya, waktu kuliah saya ikut training bisnis 2 hari, bayarnya 7 juta. Habis itu udah ya, dilepas. Di sini teman-teman, produknya disiapkan, sistemnya disiapkan, mentornya disiapkan, didampingin, ditemenin, bahkan punya mentor lebih daripada 1. Ya, disiapkan oleh PT BES Corporation. Nah, yang ketiga, ya, PT BES Corporation Syariah ini menyiapkan sistem bisnis berupa sistem bisnis PLBS. PLBS ini apa, Coach? Penjualan langsung berjenjang syariah. Ya, kenapa harus penjualan langsung? Supaya bagi hasilnya banyak dinikmati oleh mitra, oleh kita sebagai mitra bisnisnya. Karena kalau penjualan tidak langsung, yang menikmati bagi hasil paling besar adalah artis, TV, baliho, endorse selegram dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau pakai penjualan langsung, yang mendapatkan bagi hasil yang paling besar adalah Anda sebagai mitra bisnisnya. Ya, kemudian kenapa harus berjenjang? Ya. Nah, gunanya berjenjang ini supaya yang sudah sukses mau membantu yang belum sukses. Yang sudah dibantu lunas hutang mau membantu masyarakat luas untuk lunas hutang juga. Makanya dibikin berjenjang. Ya, dibikin jaringan, networking. Ya. Nah, kalau ada yang bilang, "Wah, ini MLM ya?" Ya, sistemnya multi level marketing, tapi kebijakannya berbeda dengan multi level marketing yang merugikan di luar sana. Ya. Karena banyak multi level marketing yang berkedok MLM padahal money game, merugikan. Banyak multi level marketing yang akhirnya tutup, nggak bertanggung jawab. Nah, ini ya sistemnya adalah sistem network marketing atau sistem penjualan langsung direct selling, tapi basisnya syariah. Kalau sudah syariah, maka tidak akan ada yang terzolimi. Kalau sudah syariah, maka pasti menguntungkan kedua belah pihak. Itu yang harus kita catat, gitu ya. Makanya PLBS ini menjadi sistem yang terbaik saat ini, yang sudah terbukti merubah banyak nasib masyarakat Indonesia, merubah ekonomi masyarakat Indonesia. Yang tadinya punya hutang, jadi lunas hutangnya, bahkan punya penghasilan ratusan juta, bahkan miliaran. Kenapa? Karena sistemnya penjualan langsung berjenjang syariah. Perusahaan untung, mitra juga untung. Nah, 3 hal inilah ya yang sudah terbukti membantu ribuan orang terbebas dari hutang riba. Oke. Nah, kalau teman-teman bertanya produknya apa sih yang disediakan oleh PT BES? Nah, teman-teman ada kabar gembira bahwa PT BES ini sudah mempunyai lebih dari 250 macam produk. Bayangkan, ya, semakin banyak produk yang disiapkan oleh PT BES, maka semakin besar kans kita, potensi kita untuk punya keuntungan atau omset yang besar. Kenapa? Kita lihat aja Indomaret, Alfamart, ya, semakin banyak produk maka semakin potensinya besar untuk laku di pasaran. Ya, misalkan masyarakat nggak butuh A tapi butuhnya B, kita juga ada dan lain sebagainya. Ya, maka teman-teman siap-siap menjadi mitra PT BES yang punya omset miliaran setiap bulan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, produknya kita akan bahas beberapa produk saja di seminar ini. Nanti selanjutnya akan kita bahas ketika Bapak Ibu sudah jadi mitra PT BES. Ya, nanti akan ada training-training lanjutan yang itu semuanya gratis lewat Zoom bagi Anda yang sudah menjadi mitra. Ada training product knowledge, ada training mental bisnis dan lain sebagainya. Oke. Nah, salah satu produk andalan kita adalah penghemat bahan bakar yang ini sangat booming di tahun 2018. Bahkan sampai sekarang ini sudah ekspor
ke negara-negara tetangga kita, bahkan sampai USA. Namanya Eco Racing, pil ajaib Eco Racing. Ya, pil ajaib Eco Racing ini fungsinya untuk apa? Satu, meningkatkan kualitas bahan bakar bensin. Jadi kalau motor kita butuhnya Pertamax, kita hanya cukup ngisi dengan Pertalite ditambah satu pil ini, maka kualitasnya akan seperti Pertamax bahkan lebih bagus. Kenapa bisa begitu? Karena ini hasil penelitian ya anak bangsa, anak ITB ya, Institut Teknologi Bandung yang Masya Allah ini luar biasa. Dan pil Eco Racing ini tidak hanya meningkatkan kualitas bahan bakar, tapi bisa menghilangkan polusi karbon monoksida dari kendaraan kita. Ya, kemudian juga bisa merawat mesin dan memperpanjang masa pergantian oli. Kenapa? Karena pembakaran selalu sempurna sehingga kerja mesin tidak terlalu berat. Ya. Nah, Eco Racing ini ada untuk bensin, ada untuk solar. Nah, ya. Ini bisa menghemat 20-30% penggunaan bahan bakar kendaraan kita. Nah, Bapak Ibu kalau punya motor, punya mobil, ngisi bensinnya, tambahkan pil Eco Racing ini. Oke, itu yang pertama. Harganya berapa, Coach? Harga jualnya satu pil Eco Racing untuk motor itu cuma 5.000 perak. Ya, murah, terjangkau. Tapi bisa menghemat 20-30% pengeluaran bahan bakar. Yang kedua ada produk namanya produk suplemen kesehatan herbal. Nah ya, sekarang itu kalau saya pribadi, kalau ada demam, ya, flu, ya kena virus dan lain sebagainya, saya nggak langsung ke dokter atau nggak pakai obat dokter, bahkan nggak pakai obat warung. Saya pakainya herbal. Kenapa? Herbal ini sudah terbukti menyembuhkan, ya, menyembuhkan akar penyakit, gitu. Meskipun tidak instan ya. Ya, kelemahan dari herbal ini kan tidak instan, tapi ini menyembuhkan dari akar masalahnya dan tidak ada efek samping kepada ginjal. Beda dengan obat kimia. Ya, orang sekarang yang sudah ngerti, paham tentang kesehatan pasti sudah beralih ke herbal. Nah, herbal yang paling favorit di sini ada namanya Habspro. Habspro ini kandungannya habatus sauda dan propolis ya. Bahkan habatus sauda ini ada dalam hadis Nabi. Ya, Rasulullah SAW bersabda, dalam habatus saudah ada obat dari segala jenis penyakit kecuali kematian. Jadi kalau saya ditanya, obat kanker apa? Saya bilang, Habspro. Diabetes apa? Habspro. Dan banyak testimoninya yang diabetes sembuh dengan wasilah minum Habspro ini. Kemudian ada juga herbal, ya, susu kambing. Nah, kalau ini favorit saya nih. Kenapa saya jadi seneng banget minum susu kambing Evit Go? Karena dulu saya pernah punya emah, ya selalu perih setiap pagi. Ya sekarang setiap pagi sebelum makan saya minum susu Evit Go ini, seketika perih itu hilang, teman-teman semuanya. Ya, Habspro lagi booming di Brunei. Ya, Habspro sekarang di Brunei kayak lagi booming, Masya Allah. Sampai di Brunei aja laku keras Habspro ini. Gitu, produk anak bangsa, Masya Allah. Ya, kemudian ada produk apa lagi, Coach? Ada herbal juga, tapi ini khusus diet. Ya, istri saya rutin setiap malam pakai minum mau slim, menjaga perut tidak buncit, teman-teman. Ya, membakar atau melunturkan lemak-lemak di dalam perut. Kemudian ada, nah ini produk spesial kebutuhan pria dewasa. Ya, untuk berhubungan suami istri. Nah, supaya tahan lama, supaya kuat, supaya istrinya terpuaskan. Kalau istrinya terpuaskan, nanti lebih harmonis lagi. Nah, ini ada kopi, ada berbentuk juga yang dioleskan di Mr. P-nya. Kemudian ada lagi produk untuk skincarean, perawatan wanita ya. Ya, lengkap. Kemudian ada produk, nah ini yang paling booming adalah pupuk organik. Jadi teman-teman ada nggak yang tinggalnya di pedesaan, di perkampungan yang banyak sawah, banyak petani, ada nggak? Coba absen dulu nih. Yang tinggalnya di pedesaan, di perkampungan, yang di sana banyak petani, banyak sawah, banyak perkebunan, ya. Nah, ini cocok banget nih produk ini, yaitu produk pupuk. Wah, ada tuh Pak Nur Hakim, Pak Usuf, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali. Pupuk ini booming, ya, bahkan sudah masuk ke TV-TV nasional beritanya.
ya. Karena pupuk ini pupuk organik non kimia, ya, bisa menggantikan pupuk kimia, tapi juga bisa menjadi komplement pupuk kimia. Jadi pupuk kimianya yang biasanya 100% bisa 25%, ini 75%, ya. Dan ini sudah terbukti. Ibu saya kebetulan hobi bertani, ya, beberapa hektar sawah. Nah, alhamdulillah dengan pupuk ini lebih cepat panennya, lebih banyak hasil panennya, teman-teman. Namanya pupuk eco farming. Eco farming, ya, pupuk organik eco farming. Nah, teman-teman, mari kita simak berita-berita di TV nasional bahwa pupuk eco farming ini sudah terbukti, ya, membantu petani meningkatkan hasil panen, mempercepat masa panen. Nah, kita lihat videonya. Pemirsa, dengan menggunakan pupuk organik, sejumlah petani di desa Gentungan mendapatkan hasil panen padi melimpah dan hampir 2 kali lipat. Peningkatan dari 3 ton naik menjadi 5,4 ton per hektar. Setelah menggunakan pupuk organik eco farming super aktif di tengah langkanya pupuk kimia. Pupuk organik eco farming menjadi solusi di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain membuat tanah menjadi lebih subur dengan pupuk organik, produk anak bangsa ini juga dapat menjadi solusi bagi para petani. Setelah menggunakan pupuk organik eco farming, para petani juga dapat menghemat penggunaan pupuk kimia hingga 75%. Meningkatnya produktivitas padi karena petani di desa Peniraman ini karena menggunakan pupuk organik eco farming, hasil penelitian ahli pertanian dan telah memperoleh SK Kementerian Pertanian. Pemerintah setempat pun sangat mendukung para petani untuk menggunakan pupuk organik sebagai solusi kelangkaan pupuk bersubsidi. Dengan menggunakan pupuk organik eco farming meringankan biaya produksi petani, mempercepat masa panen, menjadikan imunitas tanaman lebih kuat, meningkatkan unsur hara tanah, serta hasil kualitas produksi meningkat. Saat ini hasil per galonnya yang tadinya 56 kilo naik menjadi 65 kilo. Ini sangat luar biasa. Eco farming. Nah, itu teman-teman semuanya, ya, pupuk eco farming. Nah, selain pupuk, teman-teman, kita juga ada parfum, ya, minyak wangi, parfum kualitas premium. Yang kalau teman-teman beli di mall-mall itu harganya 990.000, bahkan ada yang 1.500.000, di kita harganya cuma 250.000. Itu harga jualnya. Kalau teman-teman jadi mitra lebih murah lagi. Ya, ada keuntungan yang sangat besar untuk reseller dan mitra-mitra Base Corporation Syariah. Kemudian kita juga ada solusi untuk yang perokok. Ini khusus perokok, ya. Yang tidak merokok nggak usah. Khusus perokok berat yang mau berhenti merokok tapi susah karena kecanduan nikotin, maka ada cara, ya, mengalihkan bahkan menterapi, memberhentikan dari merokok. Apa itu? Yaitu dengan power pot dan power juice. Ya, power pot ini adalah cara untuk mengalihkan perokok menikmati nikotin. Kalau perokok itu kan nikotinnya dari tembakau yang dibakar, menghasilkan asap pembakaran yang bahaya, ya, bagi perokok dan yang di sekitarnya. Nah, kalau power pot ini, ya, menikmati nikotin dengan cara diuapkan, ya. Jangan cara diuapkan, tidak, asapnya itu bukan hasil pembakaran tapi hasil uap, dan itu tidak berbahaya, teman-teman. Ya, tidak berbahaya seperti rokok. Bahkan di rokok itu banyak zat-zat beracun selain nikotin. Kalau di sini hanya nikotin saja, dan itu pun bukan dibakar tapi diuapkan. Ya, bahkan power pot ini, ya, saking tidak bahayanya, di rumah sakit di luar negeri diperbolehkan untuk menghisap power pot tapi tidak boleh merokok, teman-teman. Ya, bahkan ada mitra saya namanya Pak Zain, ya, yang tadinya biasanya merokok 2 bungkus sehari, setelah pakai power pot ini berhenti merokok. Nah, berhenti merokok dan pakai power pot ini lebih hemat dan lebih sehat, teman-teman. Ya, jadi bagi para perokok saya sarankan, ya, pakai power pot ini. Ya, kita juga sedang mengkampanyekan untuk stop merokok, berhenti merokok untuk kesehatan diri dan lingkungan, teman-teman. Oke. Nah, itu hanya sebagian kecil produk yang saya jelaskan. Masih banyak ratusan produk yang disiapkan oleh PT Base, ya, bahkan ada anti radiasi,
ada power grow untuk tumbuh kembang anak, untuk kecerdasan anak dan lain sebagainya. Ada banyak produk-produk kita di PT BEST, tapi saya tidak bahas semuanya karena tidak akan cukup waktunya. Nah, hanya beberapa yang tadi saya bahas. Nah, saya mau tanya, kira-kira setelah saya bahas produknya, teman-teman akan lebih tertarik terhadap manfaat produknya atau lebih tertarik dengan peluang penghasilannya? Atau kedua-duanya? Coba, teman-teman lebih tertarik mana? Manfaat produk, peluang penghasilan, atau kedua-duanya? Wah, kedua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya, Coach. Keduanya. Masya Allah. Berarti teman-teman adalah orang-orang yang punya mental pebisnis. Ya, pebisnis itu harus mau berjualan, harus mau jual beli, dan insya Allah penghasilan itu akan ngikutin. Ya, dan insya Allah teman-teman di PT BEST ini tidak hanya menjual produk, tapi juga memberikan peluang usaha. Ya, bahkan teman-teman bisa menikmati produknya secara gratis bahkan. Kenapa bilang secara gratis? Karena teman-teman akan punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Ya. Nah, kalau saya tawarin proyek kemitraan bisnis, Bapak Ibu teman-teman mau nggak? Minimal punya penghasilan di tahun 2024 minimal 1,67 miliar. Dalam waktu 1 tahun, paling cepat 2024, paling lambat ya selama 3 tahun lah. 1-3 tahun punya penghasilan minimal 1,67 miliar. Siapa yang mau katakan saya mau? Bismillah. Ya. Nah, teman-teman yang belum pernah punya penghasilan 1 miliar, mungkin kayak saya dulu. Ya, dulu apa mungkin ya punya penghasilan 1 miliar pertama dalam 1 tahun saya. Ya, ternyata teman-teman itu sangat mungkin. Ya, waktu itu ya saya punya penghasilan 1 miliar pertama di BEST Corporation Syariah ini dalam waktu kurang dari setahun. Ya, alhamdulillah. Bahkan ada mitra saya tadi lunas hutang 1,3 miliar dalam waktu 9 bulan. Artinya ya, peluang ini bukan hanya iming-iming, bukan hanya ngawang-ngawang, bukan hanya hayalan. Tapi ini real, ini fakta, ini bisa diraih karena sudah ribuan orang membuktikannya, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, ini bukti-bukti mitra-mitra yang sudah meraih ya miliaran rupiah. Buktinya apa? Sudah bisa beli mobil yang minimal harganya 500 juta, bisa bangun rumah, bisa lunasin hutang, bahkan ada yang sudah bisa bangun masjid, bangun pesantren, banyak di sini. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk bermitra dengan BEST Corporation Syariah, alangkah baiknya teman-teman mengetahui apa sih keuntungan ketika teman-teman jadi mitra PT BEST Corporation Syariah? Ya, apa sih keuntungan teman-teman ketika nanti menjadi mitra PT BEST Corporation Syariah? Nah, keuntungan yang pertama, teman-teman akan mendapatkan produk. Ya. Bisa memilih dari 200 macam produk. Ini masih 40 macam, sekarang udah 200 macam ya. Di tahun 2024 ini sudah 200 lebih atau 250 macam produk yang bisa dipilih, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah bermitra, teman-teman mendapatkan produk minimal 14 macam produk. Ya. Maksimal 250 macam produk. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan ID resmi sebagai reseller, sekaligus sebagai mitra bisnis. Ya, ID ini untuk masuk ke virtual office. Ya, teman-teman sekarang sudah canggih ya, kantor tidak harus ada kantornya, teman-teman bisa lewat handphone. Nah, virtual office ini fungsinya untuk mengecek penghasilan Bapak Ibu, untuk mengecek perkembangan bisnis teman-teman, untuk mengecek bagi hasil yang akan diberikan oleh PT BEST. Bisa dicek semuanya di handphone teman-teman semuanya dengan menggunakan ID untuk masuk atau login ke virtual office. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan hak usaha. Hak usaha ini dapat diwariskan.
Ya, sudah ada contohnya. Salah satu mitra saya, seorang ibu namanya almarhum Bu Yus Qadarullah, setelah beberapa tahun menjalankan bisnis Best Corporation Syariah ini, beliau dipanggil ke rahmatullah, meninggal dunia, dan hak usahanya sekarang diwariskan kepada anaknya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian ada mitra saya juga Pak Ismail, sudah almarhum. Ya, setelah 3 tahun menjalankan bisnis ini, qadarullah meninggal dunia, diwariskan hak usahanya kepada istrinya. Gitu. Jadi hak usaha ini bisa diwariskan teman-teman semuanya. Hak usaha ini berupa apa, Coach? Yang pertama, ketika teman-teman menjadi mitra Best Corporation Syariah, teman-teman punya potensi penghasilan harian. Akan diajarkan bagaimana punya penghasilan harian. Dari mana? Profit sponsor. Ya, profit sponsor itu dari mana, Coach? Profit sponsor itu ketika teman-teman bergabung di PT Best, ya, kemudian mendapatkan produk, menikmati produknya, merasakan manfaatnya, terus teman-teman mereferensikan orang-orang untuk bergabung, untuk hadir, untuk ikut bersama PT Best, maka teman-teman mendapatkan profit sponsor dari pembelanjaan orang yang menjadi cabang Bapak Ibu. Ya, tapi jelasnya nanti akan saya jelaskan di training lanjutan ketika Bapak Ibu menjadi mitra. Yang kedua, teman-teman akan menjadi mendapatkan penghasilan mingguan. Dari mana itu asal usulnya? Dari profit pembinaan. Artinya Bapak Ibu nanti akan diajarkan menjadi seorang mentor, seorang pembina bisnis yang teman-teman ketika bisa membina bisnis mitra-mitranya, Bapak Ibu akan diberikan juga penghasilan mingguan oleh perusahaan Best Corporation Syariah. Yang ketiga ada bagi hasil omset ambasador. Ini yang paling menarik. Ya, perusahaan PT Best Corporation Syariah sudah menyiapkan minimal 1,67 miliar buat Anda, ya, sebagai bagi hasil dari omset yang Anda hasilkan bersama tim Anda, bersama cabang-cabang Anda. Ya, Bapak Ibu di sini bisa buka cabang, bisa buka reseller di seluruh Indonesia, dan teman-teman bisa mengembangkan bisnisnya di seluruh Indonesia sehingga penghasilan Bapak Ibu tidak terbatas. Nah, inilah yang disebut dengan pebisnis. Ya, pedagang itu hanya jualan sendiri, pebisnis itu bisa jualan bersama-sama. Jadi teman-teman ketika menjadi mitra Best Corporation Syariah punya hak untuk membuka cabang di seluruh Indonesia, menjadi tim reseller Bapak Ibu semuanya. Ya, enak ya? Masya Allah. Nanti akan diajarkan lebih jelasnya. Bahkan bagi hasilnya minimal itu 1,67 miliar, ada maksimal. Maksimal teman-teman bisa punya penghasilan 51 miliar. Ya, insya Allah. Nah, yang keempat, teman-teman akan mendapatkan pembinaan dan pendampingan dari mentor bisnis yang sudah profesional, yang sudah sukses, yang sudah lunas hutang, yang sudah punya penghasilan miliaran. Bayangkan, teman-teman kalau ikutan training bisnis ke orang yang sudah jadi miliarder, bayarnya berapa puluh juta. Mau belajar ke Tung Dusem Waringin itu bayarnya 14 juta teman-teman, 2 hari. Nah, di sini nggak harus bayar, seumur hidup didampingin, ditemenin, dimentorin sama mentor yang sudah profesional. Ya, pertanyaan saya, siapa yang mau dan siap dimentorin oleh mentor-mentor profesional dari PT Best Corporation Syariah? Katakan saya mau. Nah, kalau mau ya, teman-teman pasti bertanya, gimana coach, saya sudah siap jiwa dan raga. Wah, sudah siap 100% untuk bergabung, bermitra, menjadi mitra PT Best. Lalu apa syaratnya coach? Berapa modalnya coach? Berapa puluh juta, berapa ratus juta modalnya? Sedangkan untuk bermitra dengan Indomaret aja itu modalnya 1 miliar. Ya, 500 juta sampai 2 miliar bahkan. Kalau mau bermitra, buka usaha, teman-teman misalkan usaha isi ulang air biru, itu modalnya 500 juta. Kalau Anda mau buka warung saja, modalnya ya ratusan juta. Ya. Nah, kalau untuk bergabung dengan PT Best, ketika teman-teman mau jadi mitra PT Best, dibina dari 0 sampai selesai, sampai sukses,
maka syaratnya cuma 2. Syarat yang pertama, teman-teman isi formulir pendaftaran plus biaya pendaftaran 100.000 saja, teman-teman. Murah apa murah banget? Murah banget ya. Isi formulir. Coach, formulirnya dari mana? Minta kepada pengundang Anda. Ya, pengundang itu yang ngasih informasi Zoom ini. Ya, kalau informasinya dari saya berarti saya pengundangnya. Kalau informasinya dari orang lain berarti orang lain pengundangnya, ya sama saja. Siapapun pengundangnya, teman-teman akan bergabung dengan PTBS Corporation Syariah. Kalau teman-teman dapat info ini dari grup, maka pengundangnya adalah admin dari grup tersebut. Minta formulirnya, bilang mau bergabung dengan PTBS. Habis itu bayar biaya pendaftaran 100.000. Ya, biaya pendaftaran 100.000 ini adalah syarat dari Kementerian Perdagangan untuk perizinan. Teman-teman nggak harus ngurus izin lagi. Nah, syarat yang kedua, karena ini sistemnya syariah dan syariah itu harus ada akad jual beli, maka teman-teman wajib ya belanja minimal 1 kali seumur hidup, minimal 2.500.000 atau dapat 14 pitch. Ya. Jadi modalnya cuma segini. Nah, harusnya kan 3.500.000 nih. Tapi cukup 2.500.000 ditambah daftar 100.000, berarti modalnya cukup 2.600.000. Teman-teman sudah dapat produk sebanyak 14 macam produk. Ya, kalau dijual lagi nilainya 3.500.000. Teman-teman sudah dapat mentor, pembinaan dari awal sampai akhir. Ya, sampai seumur hidup bahkan. Ya, bahkan yang saya rasakan, ya, saya didampingi oleh mentor itu sampai sekarang. Dan mitra saya didampingin sampai sukses, teman-teman. Dan teman-teman akan didampingin sampai sukses, teman-teman. Ya. Sepanjang hidup mentor akan menjadi mentor, teman-teman. Bahkan tidak akan merasa dimentorin, akan merasa punya saudara baru, punya relasi baru, yang saudara itu seorang miliarder yang sudah sukses, sudah kaya, sudah berkah, bermanfaat bagi insya Allah. Ya, jadi pertanyaan saya, siap nggak teman-teman dengan modal hanya 2.600.000 sudah dapat produk, sudah dapat sistem, punya bagi hasil minimal 1,67 miliar, dibina oleh 5 mentor sekaligus, mentornya profesional, yang siap katakan saya siap. Yang siap bermitra dengan PTBS, ya. Produknya udah internasional, karya anak bangsa, ya, perusahaannya sudah luar biasa, Masya Allah. Ini adalah sebuah kemudahan dan keberkahan insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke. Nah, teman-teman, ketika sudah bergabung tadi, teman-teman dengan modal hanya 2.600.000, Bapak Ibu sudah mendapatkan produk. Ya, dapat ID, dapat hak usaha yang dapat diwariskan, dapat penghasilan harian, nanti penghasilan hariannya diajarkan cara dapatnya, ya, bisa punya penghasilan mingguan, diajarkan juga cara dapat penghasilan mingguannya gimana, dapat bagi hasil 1,67 miliar juga diajarkan dari 0 sampai dapat 1,67 miliar, diajarkan semuanya dengan cara yang syariah gitu ya, dan dibina oleh 5 mentor sekaligus, dan mentornya itu adalah mentor-mentor yang sudah sukses, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin menayangkan ini adalah acara silaturahim akbar yang rutin. Bahkan di 2004 ini setiap bulan di seluruh kota di seluruh Indonesia. Ini acara tanggal 26 November di Tangerang kemarin, berkumpul 12.000 mitra bisnis PTBS. Ya, silaturahim akbar di sana. Ya, sambil kita menyumbang ke Palestina, ya, ke Palestina. Lihat, ini adalah acara terbesar, bahwa bisnis ini real, bisnis ini sudah membantu ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. Mari kita saksikan. Udah nggak makan, Bun? Hah? Bun?
PT BES akan terus berinovasi. PT BES akan terus berkembang. PT BES akan terus menjadi lebih besar. Apakah Anda yang dari jauh dari mana-mana hadir ke acara GSS ini ingin menjadi bagian, ingin menjadi orang-orang yang sukses, ingin menjadi peraih-peraih luksuri berikutnya? Maka Anda harus mau berjuang dengan ikhlas dan istiqomah. Ikuti kata-kata saya berjanji dari sekarang sampai seterusnya siap mewakafkan diri, siap berjuang sampai sukses, sampai mensukseskan seluruh umat manusia. Takbir, takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan kami semua yang hadir hari ini ya Allah. Kami semua cinta saudara kami di Palestina ya Allah. Saksikan hari ini kami ya Allah, memberikan yang terbaik dari kami semua untuk saudara kami di Palestina ya Allah. Nah, teman-teman semuanya ya, itu adalah acara yang luar biasa dan insya Allah teman-teman akan juga merasakan mengikuti acara tersebut ketika nanti sudah menjadi mitra PT BES Corporation Syariah. Nah, sekarang saya ingin memberikan contoh-contoh. Ini salah satu mitra saya, beberapa mitra saya yang tadinya punya hutang, ya, sekarang lunas hutangnya dan sekarang bisa beli rumah, beli mobil dengan cara cash. Yang pertama ada Kang Asep Brudet, ya, beliau pernah punya hutang 1,3 miliar, ya, setelah menjalankan bisnis PT BES Corporation Syariah, beliau lunas hutangnya dan bisa beli mobil cash, bisa beli rumah cash. Ya, kemudian ada Bu Elis Ratnasari, mantan agen asuransi yang tadinya mobilnya nyicil, rumahnya nyicil, terlilit hutang juga. Ya, setelah menjalankan bisnis PT BES, hutangnya lunas, ya, bisa beli rumah senilai 2,5 miliar, bahkan bisa haji puroda bersama suaminya. Kemudian ada salah satu mitra saya di Ponorogo, ya, meskipun saya di Bekasi, mitra saya di Ponorogo, tapi beliau bisa sukses di bisnis ini. Ya, namanya Bu Dwi. Bu Dwi ini seorang ASN aktif. Nah, karena mumet mikirin hutang, mikirin cicilan, akhirnya menjalankan bisnis BES Corporation Syariah. Alhamdulillah bisa beli mobilnya cash, tadinya kredit, mobilnya dilepas, ya, yang kredit belinya sekarang cash. Kemudian sekarang beliau pensiun dini dari ASN dan fokus menjalankan bisnis ini. Karena beliau sudah sukses menjalankan bisnis ini, beliau jadi mentor bisnis dan membantu banyak orang untuk juga lunas hutang. Ya, kemudian ada Bunda Dania. Ya, Bunda Dania ini tadinya seorang ibu rumah tangga yang terlilit hutang. Bahkan rumahnya hampir mau disita oleh bank karena tidak sanggup bayar. Ya, alhamdulillah dengan wasilah bisnis BES Corporation Syariah, ya, rumahnya bisa lunas, bahkan sekarang bisa beli rumah lagi dan rumahnya sekarang punya 2 rumah dan sudah direnov semua, Masya Allah, dan bisa haji puroda juga, ya, sama suaminya. Ya, sekarang beliau juga sudah menjadi mentor bisnis yang sukses. Kemudian ini mantan ojek online. Ya, Pak Zainal Venom yang tadinya cuma punya motor, itu pun nyicil. Ya. Nah, alhamdulillah diketemukan dengan BES Corporation Syariah, jalankan bisnis ini dengan penuh perjuangan, akhirnya sekarang bisa beli Pajero cash, bangun rumah 1 miliar cash, dan kemarin bisa umroh sekeluarga. Cash gratis dari PT BES. Ya. Nah, masih banyak lagi yang lainnya teman-teman, bukti-bukti orang-orang yang tadinya dililit hutang, hutangnya lunas, sekarang jadi miliarder. Dan di sini meskipun bisnis syariah, banyak juga mitra kita yang non-muslim. Ada Bu Manden Monru,
ya, seorang non muslim Kristen, ya, tapi bisa sukses di bisnis ini. Jadi apapun agamanya boleh menjalankan bisnis based corporation syariah ini. Nah, teman-teman semuanya, ya, inilah keuntungan ketika kita tadi menjadi based corporation syariah. Nah, teman-teman, ya, sebelum mengakhiri acara, sebelum ada sesi pertanyaan, mungkin kalau ada yang bertanya, saya mengajak Bapak Ibu untuk doa berjamaah. Ini adalah sesi yang paling penting di acara ini. Kenapa? Karena tanpa pertolongan Allah, sekali lagi saya harus sampaikan, kita tidak akan bisa lunas hutang. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa sukses. Ya, sepinter apapun kita, sebanyak apapun relasi kita. Tapi kalau Allah sudah tolong, meskipun kita nggak punya relasi, nggak punya pengalaman, ya, insya Allah kita bisa sukses dan bisa lunas hutang, bahkan bisa jadi miliarder. Kun fayakun. Mari kita angkat kedua tangan kita terlebih dahulu, tutup mata kita merenung dan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Mata kami, ginjal kami yang sehat, jantung yang sehat, kedua tangan, kedua kaki. Terima kasih ya Allah. Ini adalah potensi yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Ini adalah harta yang nilainya lebih dari triliunan rupiah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni dosa kami yang selalu kufur nikmat-Mu ya Allah. Ampuni dosa riba kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'anu la haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Allah. Jadikan bisnis based corporation syariah ini sebagai wasilah pertolongan-Mu untuk hidup kami ya Allah. Agar kami bisa membahagiakan orang-orang yang kami cintai. Agar kami bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kami ingin membahagiakan, kami ingin mengumrohkan orang tua kami. Kami ingin menghajikan orang tua kami ya Allah. Takdirkan kami bisa sukses di bisnis PT Based Corporation Syariah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Insya Allah 2024 ini menjadi tahun kesuksesan bagi kita semua teman-teman. Yang penting kita mau berjuang, kita mau berubah, kita mau berkorban. Ya, kita mau berani melakukan perubahan dalam diri kita. Ya, berani memulai untuk menjalankan bisnis. Tidak ada ruginya sama sekali dan tidak ada resiko menjalankan bisnis ini. Yang ada ketika teman-teman bermitra dengan PT Best, teman-teman akan mendapatkan saudara baru, mentor baru, keluarga baru yang akan mensupport, merangkul teman-teman yang tadinya punya hutang, kita rangkul untuk kita bantu segera lunas hutangnya dengan menjalankan bisnis based corporation syariah. Nah, teman-teman semuanya, kalau teman-teman ada yang bilang, Coach saya pengen banget gabung, saya pengen banget bermitra dengan PT Best, tapi kendalanya cuma satu, Coach, saya nggak punya modal, saya nggak punya uang untuk belanja. Saya nggak punya uang, ya. Saya katakan sama. Saya juga dulu gitu, teman-teman. Ketika 2018 yang lalu, ketika saya ditawari bisnis ini, kondisi saya sedang punya hutang. Saya nggak punya uang cash sama sekali. Bahkan uang cash saya cuma cukup untuk makan 3 hari waktu itu, ya. Jadi kondisi kita sama, bahkan mungkin lebih parah saya waktu itu daripada Bapak Ibu semuanya. Waktu itu saya nggak kerja, ya. Saya pengangguran, waktu punya hutang 500 juta itu stres, pengangguran, nggak ada penghasilan sama sekali, nggak punya modal. Ya, tapi saya punya keyakinan teman-teman. Saya punya mental pengusaha teman-teman. Ya, seorang mental pengusaha tidak boleh mengatakan tidak punya modal. Ya, yang harus dia katakan adalah saya punya Allah, saya minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikan modal untuk saya melakukan bisnis ini. Itu yang saya lakukan dulu. Maka akhirnya saya diberikan jalan oleh Allah. Ya, waktu itu saya ya melihat cincin di jari tangan istri saya. Dari situlah saya minjem kepada istri saya, minjem cincin, saya jual cincin istri saya jadikan modal. Ya, bahkan ini diikutin oleh banyak mitra-mitra saya.
ada yang jual sofa, ada yang jual TV, ada jual motor, jual handphone untuk memulai bisnis ini. Kenapa? Karena semua mentor-mentor sukses itu semuanya berawal dari minus, semuanya berawal dari nggak punya modal. Tapi karena kesungguhan, keyakinan, dan keinginan untuk berubah dan keberanian, mereka memulai bisnis ini dengan pengorbanan, jual yang dipunya, ya, daripada tidak menghasilkan, jual, kemudian memulai bisnis ini, insya Allah, ya, setahun jadi miliarder, insya Allah. Yang penting ikuti mentor, ikutin guru-guru duplikasi yang sudah sukses. Semua mentor sukses awalnya juga nggak punya uang untuk modal, tapi mereka punya tekad dan keinginan yang kuat untuk merubah nasib. Maka bagi teman-teman yang sekarang tidak punya modal, selamat, Anda calon mentor-mentor sukses. Yang sekarang tidak punya uang untuk modal, selamat, Anda sama dengan saya waktu itu. Maka hanya butuh pengorbanan dan keyakinan bagi Anda untuk memulai. Ya, bismillah teman-teman. Ya, malam ini minta sama Allah, ya Allah, kalau bisnis ini bagus, berikan saya modalnya ya Allah, tunjukkan modalnya dari mana ya Allah. Itu doanya. Insya Allah besoknya Allah berikan petunjuk. Ketika Allah berikan petunjuk, lakukan, bismillah, mulai minta formulir. Kalau coach saya baru punya 100.000, boleh nggak minta formulir dulu, terus ngisi, terus bayar 100.000 dulu? Boleh, ya, boleh. Misalkan besok langsung diusahakan, 2 hari lagi diusahakan, baru belanja, boleh teman-teman. Bismillah, niat baik harus disegerakan, maka Allah akan menyelesaikan sisanya teman-teman. Ya, baik teman-teman semuanya, dan ingat satu kata dari saya, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Sedangkan kondisi Anda di masa depan adalah hasil dari keputusan Anda saat ini. Ya, bayangkan kalau saya dulu tidak mengambil keputusan untuk bermitra dengan PT BES, mungkin sekarang masih punya hutang. Tapi karena saya punya keberanian untuk memulai, ya, mengorbankan yang ada untuk memulai bisnis ini, alhamdulillah. Sekarang sudah terbebas dari hutang, nggak punya riba, punya rumah cash, punya mobil cash, bisa membahagiakan istri, bisa jalan-jalan kemanapun, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, saya yakin yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kira-kira siapa di antara teman-teman yang siap bermitra mengisi formulir malam hari ini? Katakan, saya siap. Nah, coba ya, saya akan catat ya. Pak Herman Saputra, saya siap. Pak Said bin, ya, Pak Sane, Bu Sanis, Pak Nur Hakim, Bu Nanang, Bu Zumiati, Pak Karso, ya. Segera habis training atau seminar Zoom ini, yang siap, yang ngisi formulir, minta langsung formulirnya kepada pengundang Anda. Japri sekarang juga. Selesai acara ini, japri ke orang yang memberikan link Zoom ini. Kalau Anda dapat link Zoom ini dari grup, japri ke admin grupnya. Kalau Anda di japri personal dari teman Anda, ya, atau dari saudara atau dari siapapun, japri orang tersebut, minta formulirnya. Bismillah. Ya, sambil ngisi formulir, bismillah, ya, transfer dengan penuh keyakinan, maka nanti setelah bergabung teman-teman akan dimasukkan ke grup khusus pembinaan bisnis. Di sana akan ada training-training lanjutan. Ya. Nah, training-training ini biasanya kalau teman-teman, ya, mentornya ada di dekat di kota Anda, maka biasanya trainingnya diadakan di rumah mentornya. Contohnya misalkan di rumah saya, ya, atau di rumah mentor-mentor yang lainnya banyak di Jakarta ini. Atau Anda berada di Surabaya, biasanya mentornya ada di Surabaya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman segera bergabung supaya segera dibina oleh mentor-mentor bisnis yang disediakan oleh PT BES. Ya, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan kepada yang mengundang Anda. Ya, tanyakan langsung japri lewat WhatsApp aja, japri nggak apa-apa. Misalkan yang mengundang Anda saya, misalkan di grup saya, ya udah japri. Coach, gimana caranya ngedaftar? Kemudian mau konsultasi dan sebagainya. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di grup pembinaan bisnis ketika Anda menjadi mitra BES Corporation Syariah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.